Oke, selamat datang teman-teman semua. Oke, pada kesempatan video kali ini, jadi kita akan membahas tentang bagaimana berbagi data atau sharing data di Angular ya, baik itu antar komponen atau antar routing ya. Oke, kita langsung aja untuk ke pembahasan yang pertama. Ada beberapa kasus ya spesifik untuk masalah berbagi data. Jadi yang pertama itu, oh ya sebelumnya sorry teman-teman, ini sempat saya sudah custom ini project yang video sebelumnya, yang kita berbahas tentang Angular Lifecycle. Ini agak saya hapus-hapus dan saya sesuaikan agar lebih enak dipandang aja. Oke, kita mulai untuk pembahasan. Jadi di sini pertama saya sudah menyiapkan ya, ada first component, second component, dan third component. Jadi nanti kita akan coba berdasarkan case-case pertama. Oke, untuk kasus pertama adalah yang dimana ketika kita ingin berbagi data terhadap parent and children, tapi konteksnya itu adalah dalam satu komponen gitu. Jadi misalnya first component itu menggunakan third component gitu ya, yang dimana itu membutuhkan data bawaan dari parentnya yaitu adalah first untuk digunakan di third component gitu. Nah, untuk spesifik ini cukup simpel teman-teman, kita bisa menggunakan yang namanya ini jadi to binding data ya dari Angularnya itu sendiri, yaitu adalah input output. Jadi input itu adalah untuk mengirim data, output itu adalah untuk melempar data ya. Oke, kita bisa langsung praktik misal seperti ini. Sebelumnya kita jangan lupa untuk mendeklarasikan masing-masing komponen di sini terkait modular. Nanti saya akan bahas, mungkin saya akan bahas terkait lazy load sekaligus di next sesi. Nah, untuk berbagi data, kita akan coba yang pertama menggunakan to binding data dari Angular itu sendiri adalah input output. Tadi misalnya first component itu menggunakan third component ya. Kita akan coba. Kita ambil dulu selektornya seperti ini. Kita bisa gunakan di sini. Nah, ini ada ng content, kita abaikan saja. Kita taruh di sini. Sorry. Nah, seperti ini saja dulu. Nah, dengan seperti ini, third component seperti ini kan, kita bisa lihat nanti di first page ya. Ini lagi loading. Nah, di sini ada third component works gitu ya. Nah, third component ini mau bawa data misalnya dari parent gitu. Misalkan kita punya data nanti anggaplah data user atau apa something gitu ya. Nah, yang pertama harus kita buat adalah sama, itu adalah menggunakan input. Nah, untuk input itu sendiri kita bisa pakai tipe atau enggak, itu bebas, nanti interface, tapi saya sarankan menggunakan interface ya. Nah, untuk membuat interface mungkin kita bisa membuat satu folder dulu di sini, yaitu adalah kita bisa sebut sebagai models ya. Nah, nanti di sini kita bisa sebut sebagai user.model.ts, anggaplah adalah user ya. Nah, di sini kita bisa buat export interface user model gitu ya. Dan di dalam user modelnya ada apa? Misalnya anggaplah ada full name, itu tipenya string, ada age, itu adalah number, dan ada email misalnya string gitu ya. Nah, kalau sudah kita bisa menggunakannya ini di dalam input sini. Misalkan di sini adalah user, tipenya ini. Nah, di sini kita bisa kasih default value. Atau semisal kalau enggak, kita bisa pakai export class saja. Nah, seperti ini. Kita kasih default value-nya di sini ya. Ini 0 misalnya gitu ya. Sini adalah stringnya malah 0 gitu ya. New user model. Gini. Dengan seperti ini, kita bisa menggunakan data ini untuk membawa ke parent atau ke children. Ini untuk tipe objek ya. Jadi kalau nanti misalkan tipenya array, teman-teman bisa menyesuaikan seperti ini. Nanti cuma kan kalau export class di sini dia pakai default value ini hanya untuk objek ya. Jadi kelas itu objek. Nanti kalau mau dibikin jadi array, nah itu mungkin mesti yang namanya pakai konstruktor dan lainnya itu ya di sini ya bisa kita gunakan. Untuk sementara seperti ini aja dulu, kita kasih tipe atau simpel lagi nih deh, kita bikin pakai interface aja.
Tapi kita bikin dia di sini adalah array. Jadi kita bisa menggunakan tipe kosong. Nah, seperti ini ya. Jadi kita perlu user model dalam tipe array. Nah, gimana cara untuk menggunakannya? Nah, tadi kan di sini itu kita sudah buat ya untuk penggunaan komponennya. Itu adalah caranya adalah kita tinggal bisa langsung menggunakan. Nah, ini ada dua. Yang ini adalah untuk input, untuk yang kotak ya, kurung kurawal kotak, dan ada juga untuk yang seperti ini. Ini adalah untuk output nantinya gitu. Jadi di komponennya kita bisa membawa data dengan cara seperti ini. Nah, inputnya tadi kita bikin apa? Di sini adalah user ya. Kita bisa ikut isi value-nya apa. Nah, mungkin kita bisa define dulu di sini user itu adalah gitu ya. User adalah user model. Dia itu isinya misalkan kita kasih default value-nya adalah full name tadi ya, misalnya nama saya Adrian, sini ada age-nya berapa, 23, dan ada email gitu ya. Nah, ada email ini adalah bisa kita bikin Adrian Milano gmail.com gitu. Nah, user ini bisa kita taruh di sini. Nah, sekarang kita lihat kita bisa pakai di sini untuk ng on init. Nah, di sini kita bisa pakai ng on init. Kita lihat di sini ya, console.log data from parent. Kita bisa lihat di sini adalah user. Kita bisa lihat di sini. Oke, kita nggak usah pakai ng-unit, bisa kita tampilkan aja langsung di situ. Misalnya di sini perlu ini ya, itu kan perlu looping ya. Kita bisa pakai div aja dulu sementara. Di sini kita bikin ng4 let u of user gitu ya. Di sini kita bikin user, anggaplah full name gitu ya. Tadi kan ada user full name, sorry, user model. Oke, user modelnya ada full name ya. Let oke, sorry u. Nah, bisa kita lihat di sini ada Adrian ya, tadi name-nya ya. Misalnya kita kasih nama aja di sini full name apa gitu ya. Tadi kan ada full name, ada br lagi, br kita gunakan br, ada age ya kan, age, dan satu lagi itu ada email ya, ada email. Bisa kita copy aja email. Oke. Nah, seperti ini ya, udah bisa dibawa. Ini datanya kan tadi dari parent ya, dari first component gitu. Nah, semisalnya ada lagi tambahan gitu ya, ada 2 misalnya gitu. Di sini ada Adrian 2. Nah, di sini dia akan otomatis tambah juga. Ini kan tadi parent ini ya, ini kan kita kasih petanda dulu ya. Di sini misalkan third component. Nah, ini ada third component. Nah, selanjutnya itu adalah mengembalikan datanya. Gimana caranya mengembalikan data? Anggaplah kita ingin mengembalikan data yang diselect ya. Nah, pertama yang harus kita buat itu adalah menggunakan output ya, outputnya si Angular. Bisa bikin begini, anggaplah on click gitu ya kan, event. Kita bisa pakai di sini event emitter sama dengan new event emitter. Event emitter. Nah, seperti ini. Ini kenapa dia nggak bisa? Oh ya, dia mesti pakai kayak gini. Tipenya apa nanti? Misalkan di sini adalah boolean. Atau misalkan tadi kan user model lah tipenya. Nah, kita akan mengembalikan tipenya itu adalah user model ya. Gini. Any. Oh, sorry. Saya terbalik. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa buat satu function di sini adalah misalkan action click gitu ya. Dengan membawa data misalkan user adalah user model kan gitu. Kita tinggal wait on click
emit. Nah, di sini itu ada users ya tadi, user. Oke. Selanjutnya kita tinggal membuat di sini anggaplah ada satu button ya. Misalkan detail gitu ya, kita butuh buat button detail, nanti kita mau prosesnya di parent gitu ya. Tadi kan action klik itu adalah U. Nah, seperti ini. Nah, kita sekarang kan baru buat nih, kalau kita klik-klik gini kan belum kelihatan kan. Nah, ini komponennya kita kasih BR dulu, cobalah biar dia enakan dilihat ya. Nah, belum ini kan, maksudnya dia belum kelihatan ya. Nah, sekarang kita proses untuk nangkep di firstnya gitu kan. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kalau untuk input adalah kotak seperti ini, untuk yang itu adalah seperti kurung tutup kurung. Ini bekas kemarin saya hapusin dulu, nggak kepakai. Nah, selanjutnya itu adalah kita buat sama, itu adalah function penangkapnya, misalkan detail klik gitu ya, detail event gitu ya. Event kita buat di sini adalah variabel user model kan tadi. Tuh. Nah, sekarang kita buat di sini adalah single user misalnya gitu. Single user ini kita pakai user model tadi. User model atau any ya gitu aja. Jadi dia awalnya pasti undefined. Nah, kita tinggal isi this user sama dengan user ya, this user, di single user dengan user. Kita tinggal buat di sini, misalnya kita buat ada div. Kita buat di sini detail user klik gitu. Nah, kita buat di sini BR, kita bikin kayak tadi, kita copy aja ya untuk isiannya. Nah, ini. Tapi di sini kita harus ganti itu adalah single user kan tadi. Di sini kita kasih validasi, dia akan muncul kalau misalkan single usernya ada aja. Nah, selanjutnya apa ya kita buat di sini untuk outputnya tadi kan on click itu ada detail event. Nah, isinya apa? Itu adalah event yang dibawa seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini ketika kita klik detail maka dia akan muncul di sini. Nah, ini kan dia berubah-berubah ya, Adrian 2. Coba kita bedain datanya biar lebih spesifik. Ini Milano, umurnya 33 misalnya. Ini Milano, ini Adrian gitu ya. Nah, ini kan user detail user klik itu ada Adrian name ya, aja berapa, terus kalau ini Milano. Nah, seperti itu untuk sharing data between ya. Jadi cukup simpel untuk input output. Nah, yang kedua itu yang ingin saya sampaikan, misalkan dia berbeda komponen ya, misalkan dia berbeda routing gitu ya kan. Dengan cara berbeda routing kan nggak mungkin kita menggunakan yang seperti ini kan. Ini kan di dalam satu komponen tapi dia menginjek komponen lain, atau bisa dibilang seperti hanya section ya. Jadi kalau misalkan kita bikin application biasa ada card ada datanya ya kan. Nah, itu bisa menggunakan metode ini. Nah, kalau misalkan dia berbeda routing, misal kayak dia ke second page gini ya, dan di dalam second page ini gitu, dia perlu bawa data dari sebelumnya. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama itu misalkan datanya cukup simpel, atau misalkan sudah tersedia endpoint backend-nya untuk kita nge-get detailnya kembali, itu lebih bagus ya untuk sinkronus. Tapi kalau enggak, misalkan nggak mau buang-buang resource gitu, nah itu kita bisa menggunakan state management. Nah, untuk yang menggunakan backend endpoint pasti kan kita hanya perlu ID ya pastinya ya. Jadi kita bisa menggunakan root snapshot gitu. Jadi saya sudah contohkan di sini. Jadi di Angular routing saya, si routing second ini membawa snapshot ID gitu. Nah, bagaimana sih cara menangkapnya gitu ya? Untuk cara menangkapnya kita ke second komponen. Ini cukup mudah. Kita tinggal menambahkan satu konstruktor. Itu kita pakai namanya private activated root gitu ya. Nah, di sini activated root. Ada dua cara, yang dimana kita bisa menggunakan metode berlangganan atau subscribe agar tidak ketinggalan data setiap kali ada emit, atau langsung manggil gitu ya. Nah, sekarang kita coba langsung panggil ya. Misalkan kita buat sebuah variabel dulu, di sini adalah root sama dengan string ya. Nah, di sini kita tinggal pakai activated root. Di sini kita bisa pakai snapshot, paramap, get. Tadi apa parameter kita buat, kita sesuaikan sama di sini. Misalkan di sininya key ya key gitu, kalau enggak ya ID, berarti gini kan.
Nah, ini kita tinggal isi di sini di root sama dengan gini. Oh ya, sorry, ini dia responsnya apa sih, string atau null? Oh, ini kita kasih aja. Dia kasih default ya, mesti dikasih default gini. Jadi kalau nggak ada dia string kosong. Kita tinggal taruh di sini. Ngapel kita punya satu div. Di sini adalah param gitu ya. Nanti kita tinggal panggil root seperti ini. Kita lihat, nah param satu ya. Misalnya kita di sini kita rubah menjadi 1000 misalnya. Nah dia jadi 1000. Atau cara keduanya itu cukup banyak ya, jadi activate root ini bisa teman-teman akses nanti atau cari di Google, banyak caranya bagaimana, atau metode berlangganan juga bisa. Itu adalah langsung pakai paramap gini ya, ini subscribe gitu, bisa langsung di subscribe. Jadi kalau misalkan mungkin ada lebih dari satu gitu kan, agak ribet nih misalkan, nah ini bisa kayak gini. Nah, ini bisa kita lihat root res gitu ya. Ini kita kalau lihat di inspect-nya, nah di sini ada root paramap, dalamnya ada param. Nah di sini bisa kita ambil juga dari sini. Nah yang terakhir itu adalah state management ya teman-teman ya. Nah ini agak tricky dan memang cukup kompleks untuk penggunaannya. Jadi untuk state management yang akan saya bahas ini adalah penggunaannya dengan menggunakan RxJS gitu. Nah, ada beberapa cara untuk state management di Angular spesifik. Itu bisa juga menggunakan NGRX ya, dari Angularnya itu sendiri. Tapi itu agak kompleks, saya akan bahas itu di lain waktu ya, di lain sesi gitu. Nah untuk kali ini saya akan membahas menggunakan state management RxJS karena mungkin cukup simple ya. Jadi mainan datanya cukup simple gitu ya. Jadi kita akan coba buat untuk penggunaannya gimana. Nah ini kan tadi pakai activated root ya. Ini kita anggaplah ini saya hapus ya supaya nggak jadi sampah gitu. Nah yang pertama adalah kita mesti menyiapkan satu service penyimpanannya dulu. Misalkan kita mau menyimpan data tersebut gitu ya. Kita buat dulu. Nah di sini kita bisa bikin namanya service gitu. Saya pakai terminal di sini aja. Kita bisa bikin ng-gc itu di dalam app kita bikin misalkan service itu data gitu ya. Salah kok ng-gc, ng-gs itu adalah service ya, bisa ditulis bisa enggak. Kok gc lagi? Sorry. Nah agak lama ya loadingnya ya. Bentar kita tunggu. Nah untuk service sudah jadi di sini. Untuk data service ini pertama-tama kita inject dulu di app modul atau di modulnya nanti yang teman-teman gunakan. Bisa taruh di provider ya, jadi di inject supaya injectionnya dibaca oleh si Angular dan dimasukkan ke dalam ketika bundling. Nah di dalam data service ini untuk membuat sebuah state atau data management gitu ya, yang memang dimana ini bisa digunakan di mana-mana sebenarnya. Pendekatan menggunakan RxJS. Nah untuk pendekatan penggunaan RxJS ini untuk penyimpanan itu ada dua ya teman-teman. Bisa kita menggunakan subject atau behavior subject gitu. Tapi dua-duanya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dan tergantung kebutuhan teman-teman. Nah untuk perbedaannya yang secara spesifik antara subject dan behavior subject itu adalah subject itu tidak menerima nilai terakhir yang disimpan ya. Jadi dia hanya mengirimkan data-data yang terbaru saja gitu. Jadi kasarnya ketika kita sudah berlangganan terhadap sebuah subjek tersebut, sebuah data nih kita pengen data itu. Jadi kalau misalkan ada data yang datang, kita ingin dikirim gitu. Nah, dia setelah subscribe yang dikirim itu yang baru datang, tapi data sebelumnya itu nggak keambil, jadi hilang. Jadi kayak ya udah nggak bakal bisa dapat. Beda dengan behavior subject. Behavior subject itu pasti menerima sisa data atau data sebelumnya yang disimpan. Oke, mungkin dalam penjelasan agak bingung ya. Kita coba implementasikan dalam code gitu. Nah, tadi kita sudah bikin model, itu bisa kita gunakan teman-teman di mana-mana aja. Jadi misalkan kita pertama membuat penggunaannya yaitu adalah behavior subject. Nah, kita sebentar, saya akan kecilkan musiknya dulu.
Nah, pertama adalah menggunakan behavior subject. Misalkan kita bikin user behavior subject gitu ya. Sini adalah behavior subject, kita kasih tipenya adalah tadi user model. Sama dengan new behavior subject. Sini adalah user model. Nah, seperti ini. Ini kita bedanya apa? Nah, di dalam behavior subject kita mesti yang namanya menaruh yang adalah ini default value, karena dia pasti mengambil nilai sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia nilai sebelumnya nggak ada kan nggak bisa dipanggil, makanya dia perlu kita kasih yang namanya default value-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita buat satu variabel observable yang buat kita sharing. Ada anggaplah user behavior gini ya, this apa namanya, this user behavior subject as observable, seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba bedakan dengan pembuatan yang namanya private user subject. Di sini kita bikin subject ya, ini subject. Kita bikin yang namanya user model. Kita bikin di sini, ini sama aja, new subject user model. Salah. Nah, seperti ini. Dia tidak meminta default value di sini. Ini kalau kita kasih nanti malah error kan. Dia nggak bisa nih. Tuh, nggak bisa, dia argumennya mengenol gitu. Nah, kita bikin user subject. Misalkan di sini adalah this. Sebelumnya sorry, ini kita kasih tipe dulu teman-teman. Itu adalah observable ya tadi ya. Biar ini observable user model seperti ini ya. Nah, di sini sama kita kasih tipe juga observable user model. Sini kita kasih this user subject as observable gitu. Nah, ini kan adalah dua pendekatan yang berbeda, di mana kita di sini mesti menaruh default value yaitu adalah array kosong. Juga ada di sini nggak perlu kasih default value, kalau kita kasih malah error. Nah, ada pertanyaan pasti, kenapa dipisah? Ada private dan ada yang pakai dolar gitu ya. Jadi kenapa nggak langsung private ini dibuka menjadi public dan kita gunakan langsung? Nah, jadi sebenarnya untuk memisahkan dua variabel ini itu adalah praktik yang baik ketika kita menerapkan prinsip apa namanya, kalau nggak salah tuh enkapsulasi ya. Dan memang untuk abstrak gitu. Jadi penting dalam pengembangan perangkat lunak itu kita memisahkan nih lingkupnya gitu. Jadi kita bisa mengontrol akses state ini atau mengontrol data ini hanya di dalam service ini. Dan tapi untuk yang di orang ingin mengambil data itu tidak bisa sembarangan, harus melalui service ini gitu. Nah, jadi kita bisa berlangganan dengan si variable user behavior ini tanpa kita tuh ngeganggu si behavior subject ini atau si user subject ini. Seperti itu. Jadi sebagai private ini ya pendekatan yang baik sebenarnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya, misalkan kita mau anggaplah nge-add user, kita bikin di sini service add user. Itu kita bisa pakai user model ya. Nah, di sini, nah ini kita bedain ya, BS, ya, kita sebutnya user behavior subject, user BS ya gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengambil latest value yang di setup. Nah, ini kita ambil misalkan apa namanya, user behavior subject ya, di sini get value. Jadi dia akan mengambil dulu nih gitu ya. Nah, terus kita bikin updated user di sini untuk kita kirim nantinya ini current user gini ya. Nah, selanjutnya updated user ini yang akan kita kirim ke dalam user subject gitu ya, user behavior subject next updated user seperti ini. Nah, sekarang kita bikin satu lagi add user subject. Ini nggak usah disingkat user, karena dia tidak menyediakan user value gitu, mau nggak mau dia nggak bisa pakai user model, harus sesuai dengan tipenya gitu. Kalau misalkan tipenya di sini adalah user model ya, yang harus kita kirim parameternya adalah user model gitu. Nah, di sini add user subject, add subject ya ini. Nah, ini kita bisa panggil di sini next user gitu. Sekarang kita coba
kita akan coba ini di ini aja ya, kita coba di third component karena kita kebetulan tadi kan sedang di third component ya. Sorry, tadi kita di mana sih? Di second, sorry. Nah, yang pertama itu sama, kita inject dulu di sini. Ini kita bisa inject data service. Nah, di sini kita bisa pakai konstruktor juga boleh, tapi better di ini aja sih, di ng-unit ya. ng-unit. Nah, di sini misalkan kita ingin menambahkan ya. Jadi contoh kasusnya misalnya kita tadi saya bilang ada default value-nya gitu kan. Sekarang kita coba dulu. This data service ada yang kita subscribe yang ada dolarnya ya. Jadi supaya nggak ngeganggu. Gitu. Itu tadi private. Nah, misalnya di sini ada user behavior, subscribe, kita next. Di sini kan tadi ada responnya itu adalah user model ya. Ini kita bisa gini. Nah, seperti ini. Kita bisa console log. Console.log res. Ini user behavior. Kita bedain dulu ya. Kita bikin satu lagi, yaitu adalah untuk user subject. Kita akan lihat hasilnya. Di sini kita bisa lihat ya, dia nggak kepanggil ya, karena dia nggak ada yang di next nih. User subject ini nggak kepanggil karena dia nggak ada yang dia nggak punya default value atau dia nggak menyimpan value sebelumnya. Tadi kan kalau behavior subject itu dia sudah menyimpan, yaitu berupa default value-nya itu sendiri. Makanya ketika dia dipanggil tanpa adanya value yang dikirim atau value yang di-emit, itu dia tetap muncul gitu. Sekarang kita bedakan lagi. Misalnya di sini kita tadi ada function, ada data service untuk nge-add ya. Nah, behavior subject gitu. Di sini add bs gitu ya. Kita pakai data service tadi kan ada apa sih? Kita ambil aja dari first component ya. Nah, ini ya. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, kita samain dengan add user yang ada di ini kan user behavior yang ada di subject, add user subject. Dia nggak bisa, dia harus array kan. Nah, seperti ini. Tapi kita bisa bedain, dia tetap nggak kepanggil. Karena data ini udah diinisiasikan sebelum di-subscribe. Gitu. Tapi sedangkan data yang si user behavior itu ada kan, tetap ada, dia mengambil latest value-nya. Jadi dia tetap menyimpan data-data walaupun dia belum berlangganan, dia akan tetap menyimpan data tersebut gitu. Jadi bisa dibedakan, user behavior dia tetap dipanggil dengan value seperti ini. Nah, gimana supaya subjek muncul? Itulah dia harus berlangganan dulu, baru kita kasih datanya adalah add user subject ini, baru ini akan muncul. Nah, seperti ini. Gitu. Beda dengan behavior subject. Oh, misalkan behavior subject setelah di-subscribe kita tambahkan lagi di sini gitu ya. Add user bs-nya gitu ya. Jadi behavior subject pasti akan memiliki 2 return karena dia dipanggil 2 kali gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk pendekatan sharing data, teman-teman bisa menggunakan cara yang subject atau behavior subject sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya gitu. Misalkan, oh gue nggak butuh latest, ini hanya yang baru-baru aja, jadi gue akan next-nya di komponen, terus gue subscribe di parent. Nah, itu bisa pakai subject. Kalau misalkan, oh gue mau soalnya di parent ada interaksi juga, di children juga ada interaksi gitu untuk menambahkan value tersebut. Nah, itu bisa menggunakan behavior subject. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai sharing data in Angular. Jadi spesifik ada beberapa cara dan teman-teman bisa menggunakan cara yang paling nyaman untuk teman-teman. Dan beberapa saran dari saya, kalau misalkan ada spesifik detail point, nah itu bisa menggunakan yang sistem sinkronus aja. Kenapa? Karena data manajemen pun itu agak sedikit kompleks ketika aplikasi kita sudah menjadi besar. Jadi perlu dipertimbangkan juga, dan perlu manajemen struktural seperti clean arsitektur yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya jika ingin menggunakan state management. Nah, untuk video NGRX, RxJS lebih dalam saya akan bahas di lain kesempatan.
Mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat menonton dan enjoy.